Yesus anak Maria, kira-kira Yesus yang mana? Berarti Yesus anak Maria ya? Pertanyaannya. Oke. Enggak, Karena anggap saya tidak tahu. Anggap saya tidak tahu. Jadi maksud saya gini, mari kita uji itu Yesus yang mana yang datang. Ayo kita uji menurut Alkitab. Oke, baik. Mungkin itu lebih enak dia. Baik. Saya mendapatkan dalil bahwasannya yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus anak Maria. Jadi, Kenapa? Ini saya tanyakan kepada yang ahlinya ya, Pak Pendeta kan ahlinya nih. Oke, saya nggak pakai Alkitab Sabda ya. Saya memakai Bible aja ya kalau gitu. Kenapa? Saya menemukan dalil di Galatia 1, 11 dan 12, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Sementara anak Maria ini Yesus kan manusia, Pak Pendeta. Nah, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Nah, kalau bukan dari manusia, Yesus kan manusia, Pak Pendeta. Lalu siapa, Pak Pendeta? Ini ya, saya kasih lihat dalilnya ya. Takutnya saya malah di ini ya. Ini ya, nih. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Nah, sementara Yesus ketika pengajarannya ada di dunia, Yesus ini manusia seutuhnya loh Pak Pendeta, bukan tidak manusia. Jadi bisa dijelaskan Paulus ini menerima Injil dari siapa? Saya kurang paham di sini. oh iya, baik, itu sederhana aja sih menjawabnya, nggak ada susahnya. Ketika Yesus hadir dalam perjalanan Paulus ke Damsyik, memperdengarkan suaranya, apakah dia statusnya dalam status manusia yang hidup sebelum tersalib, atau dia sudah terangkat ke surga? Silakan dijawab. Ya, Yesus itu manusia dan tetap anak manusia Pak Pendeta. Bahkan ketika dia datang kedua kalinya pun, ketika dalil yang saya bacakan tadi, murid-muridnya berkata, jikalau ada yang datang kepadamu menggunakan namaku dan berkata akulah dia, jangan engkau percaya, sebab kedatanganku yang kedua akan nampak di atas langit anak manusia. Oke, artinya Yesus anak manusia. Datang kepada Paulus itu, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Nah, kalau bukan dari manusia, dari Yesus yang mana gitu maksud saya? Berarti kan Anda ini mengikuti Kristus yang lain. Makanya di awal tadi saya tanya, Kristen adalah pengikut Kristus. Nah, Kristus yang mana yang diikuti? Ternyata Kristus yang bukan manusia ya Pak Pendeta ya? Berarti, betul? Makanya saya mengajak kita bedah pelan-pelan, kita iris tipis-tipis. Ketika Kristus atau Yesus ya hadir ya dalam perjalanan Paulus menuju Damsyik, apakah dia statusnya masih menjadi manusia yang hidup atau sudah terangkat ke surga? Secara timeline yang mana ini? Boleh tolong? Oke, baik. Apakah Yesus pernah berkata? Apakah Yesus pernah berkata, nanti aku akan datang setelah aku terangkat ke langit, akan datang berupa suara? Saya kan nggak tahu Pak Pendeta ya, jadi saya bertanya gitu. Karena setahu saya ketika Yesus itu terangkat ke langit lengkap dengan jasadnya, dan ketika dia datang ke bumi sesuai dengan yang ada di Matius tadi 29-36 akan nampak di atas awan-awan ya anak manusia, matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit bergoncang. Artinya kalau tanda kedatanganku yang kedua itu adalah tanda akhir zaman. Sementara yang datang kepada Paulus tadi kan belum ada tanda-tanda itu kan. Artinya kalau nggak ada tanda-tanda itu, bukan aku yang datang Jai gitu kan. Jadi karena kalau kau percaya, engkau akan disesatkan kan gitu larinya. Makanya saya tanya, berarti nih Paulus menerima 13 buku, Korintus, Efesus, Roma, Galatia dan lain sebagainya itu dari Yesus yang manusia atau Yesus yang bukan manusia? Karena kalau Yesus yang manusia, sebab segala firman yang telah engkau berikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya dengan benar. Mereka percaya bahwa aku adalah sebagai utusan Tuhan. Apakah ada firman Galatia, terus Korintus, Tesalonika? Kan nggak ada itu. Kan nggak ada legitimasinya itu. Maksud saya di situ nanti arah larinya gitu kan. Pak Pendeta yang lebih berpengalaman nih, Pak Pendeta yang tahu apakah ini juga wujud kemuliaan, kan bisa begitu mungkin ya. Yang di Galatia ini loh Pak Pendeta.
yang Galatia 11 ini loh, Galatia 11, 12 ini, yang ini. Nah, ini Yesus yang mana ini gitu? Apakah ini Yesus yang lain atau Yesus yang sama ini nih? Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Kan Yesus itu manusia, Pak Pendeta. Gitu. Sejak kapan Yesus jadi tidak manusia gitu maksud saya? Kedua pun dia manusia, nampak di atas langit kan ya, di awan-awan begitu. Ya, nggak apa-apa kalau abang malu untuk menjawabnya, nggak masalah. Jadi saya tetap menganggap, saya masih tetap menganggap pertanyaan saya belum terjawab. Sebab itu yang harus kita iris tipis-tipis. Ketika Paulus mendengar suara Yesus, status Yesus di situ masih menjadi manusia yang hidup atau sudah terangkat ke surga. Nah, kalau Bang Jai memilih men-skip pertanyaan itu, tidak, Pak Pendeta, kalau memang Yesus, saya ngerti. Enggak. Kalau misalkan nih Yesus itu pernah berkata sebelum dia terangkat ke langit, Yesus pernah berkata, aku akan datang nanti berupa suara aja, berupa apa gitu kan kepada Paulus yang dipilih itu. Oke, kapan Yesus pernah berkata begitu? Kan itu pertanyaannya. Nggak apa-apa Bang, jangan dipaksakan. Kalau abang enggan menjawab yang saya tanyakan tadi, nggak masalah. Saya oke aja. Iya. Saya santai kok, aman ya. Karena ada kadang-kadang orang kan mungkin kan ketika merasa pertanyaan itu terlalu privasi atau terlalu bagaimana, mereka memilih men-skip pertanyaan itu gitu. Saya paham. Udah sering lihat soalnya. Saya tidak men-skip sih, cuman Yesus tidak pernah berkata gitu kan. Yesus tidak pernah berkata, kecuali yang pernah berkata, nanti aku akan memberikan Injil baru kepadamu dan aku datang bukan sebagai manusia. Baru saya percaya. Tapi kan tidak pernah Yesus berkata demikian. Ya, tapi saya hanya titip istilahnya kan begini kan. Apa yang kita baca ini kan adalah pengetahuan bahwa kita hidup dari value. Yang saya tahu, value itu nilai, bukan hidup dari kebohongan. Termasuk saya mempercayai Alkitab. Saya tidak mau ditipu, saya tidak mau dibohongi. Itu prinsip saya. Saya kritis orang. Jadi maksud saya adalah, saya tinggalkan pertanyaan itu buat abang, nggak perlu ditanya di sini, nggak masalah. Saya oke, saya aman gitu ya. Silakan nanti abang telusuri sendiri. Apakah Yesus yang didengar oleh Paulus dalam perjalanannya itu masih menjadi manusia yang hidup atau sudah terangkat ke surga, kembali kepada identitas aslinya, bukan manusia, yaitu Sang Ilahi. Itu aja maksudnya. Nggak usah dijawab di sini, nggak masalah. Saya paham gitu. Nah, itu mungkin. Kita izin mau sholat maghrib yang dulu di tempat saya udah maghrib. Sebenarnya ada banyak pertanyaan dan saya juga mau sebentar. Ya, saya mau sholat maghrib dulu karena di sini sudah maghrib. Halo? Ada suara? Satu. Ada suara? Oke. Ada suara? Ada. Oke. Saya boleh nanya atau sudah selesai? Kalau sudah selesai pun nggak masalah. Boleh, nggak apa-apa. Cuman saya izin ibadah dulu boleh karena sudah maghrib di sini. Saya kasih pertanyaan aja nanti biar saya jawab. Mungkin nanti ketika live kan saya masuk lagi karena ada beberapa pertanyaan lagi. Saya ibadah paling ya 10 menit lah, 15 menit, nggak apa-apa. Apa Pendeta? Santai kok, artinya udah nanti aja pada saat kapan kita ketemu lagi di situ aja enaknya. Oke. Terima kasih Pak Pendeta, saya banyak ilmu. Thank you. Saya banyak ilmu di sini kawan-kawan, dan kawan-kawan yang di bawah kita kan mengedukasi bukan hanya saya saja ya. Kan kita mengedukasi kan kepada kawan-kawan juga gitu kan. Sebenarnya banyak yang saya tanyain itu Pak Pendeta, ada di 2 Yohanes 1 pasal ke-7 dan banyak macam-macam. Kalaupun nanti Pak Pendeta tanya kepada saya, ya saya jawab sebagaimana saya bisa juga gitu. Tapi saya mau izin sholat maghrib dulu ya Pak Pendeta. Pak Pendeta terima kasih atas waktunya. Brother. Ya. Selamat malam Pendeta. Pendeta dari mana? Dari TikTok. Saya cuma menyebut diri saya dari TikTok. Oke, saya follow ya, izin follow. Oke. Terima kasih. Siap. Sampai ketemu lagi, brother. Thank you. Sampai ketemu lagi. Baik. Oke, sebelum saya tutup ya guys, jadi yang benar itu adalah terjemahan.
menurut Pak Pendeta, bukan original teks ya. Yang benar itu terjemahan menurut Pak Pendeta, bukan original teks. Jadi terjemahan bisa dirubah, bahkan tadi waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Nah, mu diganti aja nggak apa-apa, Jai. Jadi apa tadi? Ku katanya ya, oke. Jadi yang benar itu adalah terjemahannya, bukan original teksnya. Pening pala aku ya, oke. Ada yang menyimak tadi di bawah, yang benar itu ternyata adalah terjemahan, bukan original teksnya. Tidak pernah bahwasanya Paulus itu mengaku Kristus. Saya sudah menunjukkan dalil dan datanya ya, bahwasanya Paulus juga mengaku Kristus, tapi ternyata itu salah, Jai. Yang salah itu adalah original teks, yang benar itu adalah terjemahan. Baik. Dipikir gue kagak pernah Kristen kali ya? Gue juga pernah Kristen kali, Bambang. Gue baca tiap hari ya kan. Nah, makanya gue nanya sama lu, ternyata Pak Pendetanya kagak tahu. Panas baca tema muncul. Aduh, pendeta. Ya namanya juga Pak Pendusta ya. Kalau nggak pendusta ya nggak ada perpuluhan nanti ya. Mohon maaf kawan-kawan ya. Jadi pertanyaan saya tadi bisa saya simpulkan bahwasanya Yesus itu ternyata juga Yesus yang datang kepada Paulus ini itu sebenarnya yang sudah dinubuatkan oleh Yesus asli untuk waspadalah terhadap penyesat yang datang kepadamu yang menggunakan namaku dan berkata akulah Mesias. Pak Pendeta tidak bisa menjawab bahwasanya sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah Injil manusia. Itu tadi. Kenapa? Anjay, maafkah iya. Kenapa? Karena Paulus tidak pernah berkata bahwa Yesus tidak pernah berkata bahwasanya Yesus akan datang dalam bentuk rupa yang lain, maksudnya dalam bentuk suara aja atau cahaya gitu kan ya. Begitu. Bunda Baby, assalamualaikum. Bunda Baby ketinggalan nih, aku barusan diskusi sama pendeta lu lama. Pendeta aja berani bohong demi makanan, itu dia. Jadi menurut Pak Pendeta, yang benar itu adalah terjemahan, bukan original teks. Oke kawan-kawan, siap? Nah itu dia tadi. Ya ketinggalan, ya lama loh, dari tadi aku diskusi sama Pak Pendeta yang ya agak-agak lain lah dia. Mana yang bener kok malah terjemahan? Kalau Al-Quran jelas ya, sudah 1400 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya tutup dengan Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Oke, terima kasih atas perhatiannya kawan-kawanku yang terkasih yang dijamah-jamah oleh Tuhannya Yesus ya. Sholat maghrib dulu, nanti bisa live lagi, mungkin ketemu dengan Pak Pastor atau Pak Pendeta lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran belum ada, Yesus sudah ada, gimana mungkin? Ya, makanya saya bilang tadi, berarti Al-Quran itu hanya untuk umat Islam, tidak berlaku buat umat di luar Islam. Karena, maksud saya begini, kenapa nanya seperti itu? Tidak ada rekomendasi oleh Yesus, bahkan di dalam kitab suci Yahudi pun, silakan Anda cross-check nanti, tidak ada rekomendasi dari Tuhan mereka, Al-Quran sebagai kitab suci atau sebagai penuntun, nggak ada. Makanya benar yang abang bilang, tapi kita harus buat batasan, kita harus buat kesimpulan. Al-Quran hanya turun buat umat Islam dan tidak buat umat lainnya. Saya harap Anda setuju dengan itu, Bang. Silakan bicara. Oke, baik. Ya, jadi itu ya, saya harap Anda setuju dengan itu karena tidak ada didukung oleh kitab suci lain. Itu yang pertama.
Yang kedua, saya kembali lagi kepada tema yang tadi saya usulkan, saya ajukan ya. Buktikan atau tolong tunjukkan kepada kami Islam adalah pilihan yang tepat. Saya nggak bicara agama ya, saya bicara pilihan. Pilihan yang tepat dan bukan kepercayaan lain. Tetapi yang abang bawa tadi itu semua melulu dari Al-Quran. Ya, tidak ada di dalam kitab suci lain. Maka Islam menjadi pilihan yang tepat. Sampai saat ini saya merasa itu cuman ada di dalam Al-Quran dan hanya buat umat muslim. Itu bukan pilihan bagi umat di luar Islam, karena Anda tidak bisa menunjukkan di dalam kepercayaan lain juga diturunkan atau juga diberitahukan Islam adalah pilihan yang paling tepat. Ini yang belum terjawab sedari tadi loh, Bang Felix. Jadi sekali lagi, sorry ya, sedikit lagi. Jadi kata kuncinya, kita harus kembali ke kata kunci. Tunjukkan atau coba paparkan di sini Islam adalah pilihan yang tepat, bukan kepercayaan yang lain. Saya belum melihat Islam adalah pilihan yang tepat, karena abang tadi malah mengakui secara tidak langsung kepercayaan yang lain tidak pernah mengkonfirmasi Islam sebagai pilihan yang tepat. Silakan. Oke. Saya menjawab dulu pertanyaan tadi di sini ya. Al-Qur'an terakhir diturunkan, akan tetapi Al-Quran mengkonfirmasi kitab-kitab sebelumnya. Dalam surah Al-Imran ayat ketiga dikatakan nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wal Injil. Dan dia menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kitab Al-Quran ya, dengan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, serta telah menurunkan Taurat dan Injil. Jadi jelas sekali di sini. Jelas sekali di sini teman-teman ya, bahwasanya Al-Quran telah mengkonfirmasi kitab-kitab sebelumnya, sebagaimana apa yang disampaikan Bang Tio tadi ya. Al-Quran telah mengkonfirmasi kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil, teman-teman. Nggak ada hubungan dengan Islam, Bang. Nggak ada hubungan dengan Islam. Sabar. Kemudian yang kedua, Bang Teo lagi-lagi membantah bahwasanya Al-Quran hanya orang Islam. Hanyalah orang Islam. Buktikan di kitab suci lain Islam diturunkan. Coba buktikan di kitab suci lain Islam juga dinyatakan sebagai agama yang benar gitu. Coba. Oke. Saya tanya apa? Saya tanya karena kita mau buktikan agama terdahulu Islam atau Kristen. Nah, itu menarik. Itu menarik. Sabar. Islam. Sabar, Pak. Oke, baik. Silakan. Kita akan buktikan di sini, Pak. Kita buktikan dengan menggunakan data apakah agama Islam atau Kristen agama terdahulu. Nah, dengan menggunakan kitab kita masing-masing. Setuju? Silakan. Oke. Jadi, oke, kita teman-teman akan membuktikan apakah Islam atau Kristen agama terdahulu yang dianut oleh para nabi dan rasul. Apakah Islam atau Kristen? Kita buka satu data saja. Kita buktikan kejujuran Pak Teo di sini. Apakah dia mengakui atau mau putar lagi? Ya. Ya. Kita akan tahu, Bang Rob, kita kasih data saja satu ya. Kita kasih data saja satu. Kita Islam ya. Islam bukan Muslim ya. Ya, Islam bukan Muslim ya. Saya hanya mengingatkan saja. Yang kita bicarakan Islam, bukan status manusianya, bukan Muslim. Biar clear kita. Karena saya juga nanti akan pakai data abang. Jangan kita ngelek lagi ya teman-teman ya. Islam itu kapan kita tanya kita ya. Oke. Dalam surah Al-Baqarah ayat 132, di sini dikatakan wasobiha Ibrahimu banihi wa Yaqub innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini terjemahannya, Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yaqub Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Di sini coba baca, maka janganlah kamu mati kecuali dalam beragama apa di sini, Pak? Bang, Al-Quran itu baru ada, mohon izin saya, Al-Quran itu baru ada tahun 610, Bang. Baca dulu, Pak. Loh, kok malu, Pak? Baca dulu, Pak, ini. Janganlah kamu mati kecuali beragama apa di sini, Pak?
Walah. Saya hanya mengingatkan Waduh. Bang Felix, coba didengarin dulu. Inilah yang saya tidak Coba senang, didengarin Pak. dulu. Pak, inilah yang saya tidak senang, Pak. Ketika saya berdiskusi, saya cari orang jujur, Pak. Kenapa? Saya kira Anda ini orang jujur, ternyata nggak mau jujur, Mak. Apakah Bapak malu kalau saya memperlihatkan kepada penonton bahwa agama terdahulu adalah agama Islam, bukan Kristen? Kata siapa? Kata Coba, siapa? saya Hilang suaranya, Bang. Suaranya hilang. Sebentar. menunjukkan bahwasanya agama terdahulu Coba, Bang. Kecil, Bang. Kecil kayaknya. Cek. Udah ada. Udah. Oke. Bang, kata siapa? Saya bertanya Itu kan kepada kata Bapak Al-Quran, satu Bang. pertanyaan Yang saja. saya Pak, minta. sabar. Gini, Bang. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Saya minta satu data dalam Bible seperti tadi mengklaim bahwasanya agamanya Ishak dan Yakub adalah Kristen. Silakan. Tuhan yang kami sembah tidak menurunkan agama, Bang. Tapi poinnya kan begini. Poinnya adalah ini kesempatan Kita Anda berbicara menunjukkan tentang Islam agama, adalah sementara pilihan Anda yang tidak mengakui agama Anda Kristen. Gimana ini? Gimana, Bang? lah, makanya saya Gimana, bilang Bang? tadi, makanya gini, di luar Islam Data. Saya tidak terima data, Pak. Saya tidak mau congorlogi. Bahasa teologi. Tunjukkan data dalam Bible bahwasanya Bible bisa mengklaim bahwasanya agama terdahulu agama Kristen. Jangan mutar-mutar sana. Jangan malu mengakui agama Anda. sudah. Jangan malu, Pak. Gantian ngomongnya, Bang, biar enak. Iya. Saya potong Pak Theo. Saya potong karena Anda sebenarnya begini, Pak Theo. Anda mengatakan Kristen itu bukan agama, hanya mengelak dari pertanyaan saya. Kristen itu hanya mengelak dari pertanyaan konfirmasi tentang agama Kristen. Tidak mengelak, tidak. Saya balikkan lah, tunjukkan di dalam Alkitab kalau Yesus pernah berkata atau dia pernah merekomendasikan menurunkan agama Kristen kepada pengikutnya. Coba Jawab tunjukkan dulu di saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Tunjukkan Apa data itu? dalam Bible yang bisa mengkonfirmasi bahwa agama terdahulu ada agama Kristen. Silakan. Kristen bukan agama. Kristen Di bukan dalam agama, kepercayaan di KTP-mu Kristen, apa? Di bukan. KTP-mu apa? Bukan. Di KTP kamu apa? Itu kan Agama di tertib KTP-mu apa? negara. Itu tertib negara, bro. Bedain. Jadi gini ya, kita bicara Pak Theo, agama ayo secara lanjut, Pak Theo. Saya secara tidak mau originnya. melanjutkan. Dengar dulu. Pak, Gantian. saya tidak mau lanjutkan diskusi ini kalau Anda tidak mau mengakui agama Anda sendiri. Masa Anda tidak mau? Gimana bisa diskusi? Begini, Pak Theo. Oke, berarti tadi Bang apa, Pak Felix Theo? belum Saya bisa tanya Bang Theo. memberikan Temanya tadi apa, Pak Theo? Temanya tadi Buktikan. apa? Agama mana yang benar? Ya, Islam atau Kristen? bukan. Temanya tadi apa? Saya bilang Temanya buktikan. agama mana yang benar? Buktikan Islam Temanya tadi adalah apa? pilihan yang Ya, saya ngomong kok dipotong. Lagi temanya tadi agama Islam atau agama Kristen, agama yang benar. Nah, Anda mengatakan Kristen bukan agama, berarti Anda sudah. Berarti Yesus tidak beragama. Ini kayaknya Bang Yesus mulai tidak borong beragama. mic-nya semua ini. Begini, Kalau udah begini, diborong Pak mic-nya Theo. semua, Bang, berarti saya nggak dapat kesempatan bicara dong. Saya menonton Pak Theo karena Anda tidak mengakui bahwasanya agama Kristen itu Anda masa tidak mengakui agama Kristen itu adalah agama, masa? Ya, makanya tunjukkan di Alkitab kalau Yesus pernah berkata, agama yang kuridoi adalah agama Kristen. Tunjukkan di Alkitab. Berarti Jadi ayat kesimpulan Bible- aja ya, kesimpulan. Kalau memang Abang tidak bisa menjelaskan lagi, berarti siang ini kesimpulan saya dapat,
Islam itu hanyalah agama yang ada di dalam Al-Quran dan hanya berlaku buat umat Islam dan tidak berlaku buat umat lain. Kalau salah tolong bantah. Dari tadi saya membantahnya dengan menggunakan Al-Quran, Pak. Cuma, ya. Oh, Al-Quran hadir tahun berapa, Bang? Bukan, Al-Quran hadir tahun berapa? Saya kasih tahu sedikit ya. Al-Quran itu hadir mulai diwahyukan tahun 610 sampai 622 Masehi. Kemudian dikumpulkan oleh Said bin Zabid tahun sekitar 624. Jangan Kemudian dikumpulkan, Pak. dimusafkan Anda oleh Abu Bakar. Ini. Sebentar. Dikumpulkan. Saya memotong Bapak karena Bapak asal ngomong, Pak. Oh, berarti Al-Quran diwahyukan tahun berapa, Bang? Bukan tahun 610 ya? Begini, Pak. Santai aja. Pak, Anda saya potong karena Anda mengatakan Al-Quran dikumpulkan oleh Said bin Sabit ini. Iya, dia mau giring pembicaraan, teman-teman. Ya, aduh, susah nih berhadapan dengan. Sebenarnya dia, ya, Kristen tidak mengakui agamanya adalah Kristen. Karena apa? Tidak ada konfirmasinya, teman-teman. Bang, berarti salah ya kalau Nabi Muhammad menerima wahyu mulai tahun 610 Masehi. Salah? Kalau salah tolong koreksi. Oke. Begini, Pak Teo. Anda mengatakan bahwasanya Islam itu atau Al-Quran hanya orang Islam. Bang, tolong koreksi kalau saya salah. Apakah salah kalau Nabi Muhammad mulai menerima wahyu tahun 610 Masehi? Tolong dijawab singkat dulu. Betul. Bagus. Nah, wahyu turun tahun 610 Masehi. Disitulah baru dijelaskan oleh Allah Islam adalah agama yang benar. Berarti salah tidak kalau saya katakan sebelumnya belum ada pengetahuan tentang Islam adalah agama yang benar? Silakan koreksi kalau salah. Saya tanya kembali kepada Pak Teo, apakah firman kepada para nabi adalah firman dari Tuhan? Satu. Iya, kedengaran suara saya, Pak Teo? Sebentar, Abang kadang-kadang mau hilang suaranya. Iya, makanya Kadang nggak hilang. terlalu, makanya saya kasih keras suara saya karena HP saya ini yang macet-macet. Saya tanya kepada Pak Teo. Oke, Ya. saya tanya kepada Pak Teo. Apakah Pak Teo yang beragama ini percaya bahwa firman yang dirangkum dalam kitab suci itu dikatakan firman Tuhan? Kita sudah lari dari tema itu, Bang. Hah? Kita lari dari tema. Jadi yang saya tanya, yang saya butuhkan sebenarnya di sini Bang Sabar, Pak Teo, Pak Felix. Teo. Nah iya kan saya sudah jawab. Sebentar, Bang. Saya sudah jawab dengan sabar. Kan saya sudah menjawab Pak Teo. Apakah Pak Teo percaya bahwa firman yang diturunkan kepada para rasul itu adalah perkataan Tuhan? Percaya? Nggak ada istilah seperti itu pula, Bang, dalam kepercayaan kami. Jadi poinnya adalah para rasul, tapi para rasul ini sebentar. Tenang dulu Pak Teo. Jawab aja dengan jujur. Saya hanya uji kejujuran dari Pak Teo. Tadi Anda bertanya kepada saya, apakah Al-Quran turun pada tahun 610? Saya tidak pikir-pikir lama. Ya betul, saya langsung jawab. Ketika saya bertanya kepada Pak Teo, apakah firman yang diturunkan oleh Tuhan kepada nabinya atau rasulnya itu adalah perkataan Tuhan? Kepada rasul yang mana, Bang, diturunkan oleh Tuhan? Rasul yang mana? Bukan, jangan bicarakan sesuatu yang kami tidak paham. Abang bicarakan tokoh lain di luar kepercayaan kami, di luar Alkitab. Ya jelas kami nggak paham. Oke, saya tanya lagi. Apakah satu contoh dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Apakah firman yang diturunkan oleh Tuhan itu kepada para nabi dan rasul itu adalah murni firman Tuhan?
Ya. Nah, begitu. Begitu pula dalam Islam. Begitu pula dalam Islam, segala firman yang turun kepada Nabi Muhammad itu adalah perkataan Tuhan. Berarti agama masing-masing dong kalau begitu. Berarti kitab suci Al-Quran dan Islam, untuk Kristen bukan Al-Quran, begitu kan? Begitu ya? Berarti nggak dibantah dong, sah ya berarti ya? Berarti abang nggak bisa membantah. Ya Al-Quran dan Islam itu buat umat Islam, di luar Islam bukan Al-Quran dan bukan Islam. Ya berarti abang menegaskan yang saya sampaikan, gitu ya? Clear ya? Iya, karena saya langsung dipotong oleh Pak Theo. Ya udah bang kalau begitu. Ya kan gini ya. Ini kan poinnya yang kita tangkap. Berarti abang mengakui dan tidak dapat membantah yang saya katakan. Islam dan Al-Quran itu hanya buat umat Islam. Sementara di luar Islam itu tidak berlaku. Ya saya rasa clear sih bang kalau itu jawabannya. Ya. Oke, sabar Pak. Suara saya santai aja, sabar. Oke. Dari awal, suara saya bagus tidak teman-teman? Dari tadi saya katakan, ya. Dari tadi saya katakan Pak, ya, bahwasanya diskusi kita itu adalah membenarkan agama kita dengan kitab suci kita masing-masing. Anda membenarkan Kristen dengan Bible. Enggak, saya enggak begitu. membenarkan. Bukan. Oke, Bukan itu. Bukan. Oke. Pertanyaan saya tadi di awal, abang tertarik nggak dengan tema buktikan Islam adalah pilihan yang tepat bukan kepercayaan lain? Itu saya katakan. Coba disimak bang. Buktikan bagi kita semua Islam adalah pilihan yang tepat bukan kepercayaan lain. Itu temanya. Tapi dari tadi abang nggak bisa memberikan kita, udah kira-kira ada setengah jam kita bicara, kami masih belum melihat mengapa Islam adalah pilihan yang tepat, karena Islam tidak pernah tercatat atau tidak pernah diberitahukan di kitab suci sebelumnya. Oke, Pak Theo. Berarti Pak Theo ini melupakan opening statement saya. Itulah kekurangan. Anda lupa opening statement saya. Pak Theo, diskusi kita di sini bukan anak-anak lagi Pak Theo. Makanya jangan pakai di situ teologi. Kalau Anda masih anak-anak. Ya, saya katakan diskusi kita di sini Pak Theo bukan anak-anak lagi. Makanya Anda dari tadi menyimak opening statement saya mengatakan tidak mungkin saya membenarkan agama saya dengan Bible, dan tidak mungkin ya Anda membenarkan agama Anda berarti dengan saya Al-Quran. Baik, berarti saya Al-Quran hanya untuk umat Islam, Alkitab hanya untuk orang Kristen. Sah ya bang ya? Gitu ya? Termasuk Islam hanya buat umat Muslim dan tidak berlaku buat umat di luar umat Muslim. Begitu kesimpulannya kan? Pak Theo, tergantung konteks Pak Theo, tergantung konteks yang tertulis dalam kitab kita. Coba Al-Quran kan saya sudah memberikan data dalam Al-Quran. Saya kasih data dalam Al-Quran. Hazah bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran diturunkan kepada seluruh manusia. Menurut Al-Quran kan? Ya itu kan menurut Al-Quran Bang Felix. Tetapi di dalam kitab suci sebelumnya tidak ada pemberitahuan semacam itu. Coba Anda bantai ini Bang Theo. Oke. Kalau begitu saya mirroring Bang Theo dalam Matius 15 nomor 24. Jawab Yesus, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel. Anda orang Israel. Woi, saya jawab. di sini aku hanya diutus kepada bangsa Israel. Berarti Anda ini siapa? Anda Israel. Baik. Oke. Saya jawab ya. Saya akan boleh saya tanggapi? Anda, karena Anda yang minta saya menyerahkan. Boleh saya tanggapi? Silakan. Iya, Silakan ditanggapi enggak pakai masalah. Boleh data, saya Pak, tanggapi? bukan pakai congor, pakai data Pak ya, pakai Baik. data. Artinya, sudah ya. Saya tanggapin ya Bang. Pakai data Pak, bukan artinya. Menurut pakai data bukan artinya. Woi, pakai data bukan Ya, saya masih artinya, boleh pakai data. Pakai
pakai data, Pak. Pakai data, bukan artinya, pakai data. Sudah boleh saya tanggapi? Silakan pakai data. Silakan pakai data, Pak. Artinya, menurut Matius 15 ayat 24, Lah, kok menurut artinya Matius pakai data, 15 ayat 20, oh nggak boleh. Loh ini kalau saya Pakai ngomong data, setiap Pak. ngomong dipotong, setiap Data, ngomong woi, dipotong, data. berarti pembicaraan kita selesai ini. Nah, kalau setiap saya ngomong dipotong, berarti nggak ada gunanya kita teruskan. Dan abang masih belum bisa menjelaskan, membuktikan Islam adalah pilihan yang tepat. Itu artinya. Silakan pakai data, Pak. Ya, saya jelasin ya. Abang kan tadi mengutip Matius 15 ayat 24, betul? Betul nggak? Silakan jawab pakai data. Iya. Nah, saya mau pakai data yang abang bawa itu loh. Masa nggak boleh? Oh, lah, kok data Saya mau yang pakai data abang itu. Jawab. Mana? Pak. Loh, Ya, sebentar. dikasih Matius 15 nomor Sebentar. 24 dipakai data dari Betul, buku betul. lagi mana ya? Hei, Sebentar, saya Bang. tanya, dalam Matius tadi 15:24 diutus kepada bangsa Israel. Apakah Anda Israel? Mm-mm. Apakah Anda Bang, Israel? jangan lupa bang. Jangan lupa bang. Matius 15 ayat 24 bukan ayat Al-Quran. Mohon maaf saya. Itu data kami. Itu data kami. Saya jawab ya. Saya belum dapat kesempatan menjawab loh dari tadi, menanggapi. Kok abang borong terus ini? Iya. Kalau abang borong Iya, Pak. terus, Pakai berarti kita data. nggak ada, ya kita nggak bisa lanjut Pak ini Teo, komunikasinya. saya hantar dulu, Pak Teo. Sebentar saya hantar dulu Pak Teo. Saya kasih data Yohanes. Itu Alkitab kami loh bang. Saya- Bukan itu Alkitab kami loh bang. Bukan Quran Anda. Sabar. Anda kan mencoba tadi memframing, makanya saya coba mirroring. Dalam Matius Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya pakai data Anda. Nggak ada masalah bang. Saya pakai data Anda. Oke, sabar. Karena itu Alkitab kami loh. Dalam Matius Karena itu Alkitab. 15:24, sabar. Iya. Dalam Matius Iya. 15:24, Yesus hanya diutus kepada Bani Iya. Israel. Anda Bani apa? Iya. Anda Bani apa? Saya jawab. Saya tanggapi. Anda jawab pakai data. Boleh saya Anda tanggapi? Bani apa? Silakan ditanggapi. Boleh saya pakai tanggapi data, tanpa dipotong? silakan. Boleh saya tanggapi tanpa dipotong? Silakan pakai data. Kalau tidak pakai data saya potong. Pakai data, silakan. Oh ya. Berarti pembicaraan kita selesai ya. Karena memang saya sudah tidak diizinkan lagi tadi menanggapi kayaknya. Silakan ditanggapi. Saya sih pengennya, jadi gini, kalau saya pengennya itu ngobrol itu satu-satu, tetapi abang kayaknya sudah mulai memborong seluruh percakapan. Kawan-kawan di bawah udah komen bang, abang panik gitu. Saya malah santai. Santai aja bang, santai aja. Jangan abang borong seluruh percakapan untuk menguasai obrolan, sehingga saya tidak punya kesempatan untuk menunjukkan salahnya abang gitu. Ya, saya ulang lagi ya. Abang bawa data Matius 15 ayat 24. Saya terima data itu dan saya tanggapi. Dengarkan penjelasan saya, dengarkan tanggapan saya. Bahwa di dalam Matius 15 ayat 24 tidak ada Islam diturunkan sebagai agama yang benar di sana. Selesai. Kalau saya salah, tolong koreksi. Gimana nih jawabannya jauh panggang dari api. Ya, jadi sekali lagi saya tetap ini loh bang, saya tetap fokus ke topik bahwa abang tolong tunjukkan, buktikan di sini Islam adalah pilihan yang tepat, bukan kepercayaan lain. Abang bawa Matius 15 ayat 24, di situ pun tidak ada Islam loh bang. Jadi selesai ya, maksudnya supaya kita nggak berpanjang-panjang. Kalau tidak bisa menunjukkan dan membuktikan Islam adalah pilihan yang tepat bagi seluruh umat manusia, maka saya anggap pembicaraan selesai. Kabur lah. Setuju? Oke, Pak Teo. Deal? Izinkan saya bicara dulu, kita simpulkan. Oke. Saya begini bicara. Karena dari tadi bang, sorry ya bang, karena dari tadi bang belum terjawab loh bang. Udah setengah jam lebih kita bicara, abang belum bisa membuktikan Islam adalah pilihan yang tepat bagi seluruh umat manusia. Belum dapat saya. Silakan. Oke, silakan ngomong dulu Pak Teo, silakan ngomong dulu. Setelah Baik itu ya. saya silakan Ya. Pak. Baik ya, gitu ya. Akhirnya saya dapat kesempatan juga loh teman-teman. Dari tadi dipotong terus soalnya. Jadi bang, sekali lagi ya, yang saya cari di sini simple. Islam itu adalah pilihan yang tepat menurut ayat Al-Quran. Inna dina indallahi Islam.
Nah, tetapi tolong Anda tunjukkan itu berlaku buat seluruh umat manusia. Kasih tahu ke kami, tunjukkan di dalam kepercayaan kami bahwa ternyata Tuhan yang kami sembah pun pernah berkata seperti itu. Tetapi setahu saya, koreksi kalau salah, abang tadi bilang tidak akan pernah Bible membenarkan Islam, demikian juga Al-Quran membenarkan Kristen. Ya, berarti justru abang dengan kata lain menegaskan bahwa Al-Quran dan Islam hanya untuk umat Islam, tidak berlaku buat umat lain. Jadi penjelasan abang tadi justru menegaskan seperti itu. Berarti Islam bukan satu-satunya pilihan bang bagi umat manusia. Masih sampai itu yang saya dapat. Silakan koreksi kalau salah. Boleh. Lain kali kalau diskusi Pak Theo, coba disimak baik-baik opening statementnya orang, ya. Saya ulangi, lain kali kalau diskusi Pak Theo, coba disimak baik-baik opening statement, pembukaan ketika kita diskusi, supaya kedepannya jangan seperti Anda ini ngeyel terus. Ya. Itu saran saya Pak Theo ya. Kemudian yang saya carikan jawaban atas pertanyaan saya, Bang. Bukan. Yang saya cari itu kan jawaban atas pertanyaan saya. Tadi Anda ngomong, saya nggak potong. Giliran saya ngomong, Anda potong. Lah saya motong baru sekali, kamu motong berkali-kali, gimana sih Bang? Saya baru sekali loh kalaupun saya motong. Dari tadi saya ngomong abang potong-potong, saya cuman diam-diam aja, senyum-senyum aja. Oh, lupa lagi ya. Lupa lagi Pak Theo. Lupa lagi, saya kasih kesempatan tadi ngomong, silahkan Pak Theo. Anda dulu yang ngomong, lupa lagi tuh Pak Theo. Lupa lagi. Iya, tapi kan gini Bang, gini, saya kan memotong, saya kan memotong bukan untuk menutup abang berbicara, bukan, tetapi kan dalam rangka menanggapi pernyataan abang yang tadi gitu loh. Itu tujuan saya motong itu bukan mau rusuh, bukan mau menimpa abang supaya nggak bisa bicara, bukan, menanggapi apa yang abang sampaikan, masa nggak boleh? Gimana sih? Jadi sekali lagi, boleh saya giliran ngomong? silakan. Ya, opening statement saya tadi mengatakan bahwasanya tema kita adalah agama Islam atau Kristen, agama yang benar. Itu opening statement saya. Anda mengiyakan. Nah, saya bingung. Agama Nggak ada saya iyakan. Nggak ada. Nggak ada saya iyakan. Saya bilang, lupa lagi, saya bilang, putarkan, Pak. saya bilang silakan diputarkan, karena saya bilang, Bang, tertarik nggak abang dengan tema, silakan buktikan Islam adalah pilihan yang tepat dan bukan kepercayaan yang lain. Tolong putarin ya, tolong putarin. Pak Theo, opening statement saya tadi mengatakan Islam atau Kristen agama yang benar. Tidak mungkinlah kita lanjut ketika kemudian belum kita sepakati ya kesepakatan kita dari awal tentang tema. Itu satu. Kemudian Ya, tapi tema yang saya tawarkan bukan itu loh, brother. Tema yang saya tawarkan bukan itu. Tema yang saya tawarkan, silakan buktikan Islam adalah pilihan yang tepat dan bukan kepercayaan yang lain. Gimana sih, Bang? Lebih baik kita turunkan teman-teman. Lebih baik kita turunkan aja. Pertama dari opening statement saya katakan